Terus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku, Mbah Hasan Besari niku keluarga kerajaan pun duwe dhuwit, nggih pun ngertos dunia internasional. Kepengen mondok teng Mekah. Mbah Hasan Besari sing terkenal yo. Akhirnya ngajak kancane namanya Abdul Manan niku tiyang Termas, tiyang desa. Dijak akhirnya mondok teng Mekah dados tiyang alim. Termasuk nderekaken Sayyid Zabidi dugi Mesir, Shahibul Ithaf. Ki Abdul Manan gada putra alim alama namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah gada putra namanya Ki Mahfud. Dugi Ki Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Mbah Munawir. Kila niku murid guru wa kila kanca. Sing jelas saingan dadi wali perkarane. Mbah Mahfud itu ora trimo, tapi ora trimo sae giroh kalau dalam bahasa Arab ghobtoh ta giroh. Sopo sih kok ana wong sak tawafan khatam Quran. Dados niku kok tambahi Gus Sulil nek dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng Gus penggaweane rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon melekan. Niku akhirnya kepanggih. Kepanggih terus kila niku Kiai Mahfud pesen Muhammad niki kan beto teng Indonesia. Mulane Gus Muhammad akhirnya dadi Kiai Quran. Dipondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib, niku sedanten terus ngaji Badim Yati Termas. Kalau nate diceritani Mbah Mus mriki meledake muridnya Mbah Khalil Harun di antara sebabnya niku Mbah Dimyati Termas wafat. Terus sebagian santri-santri ageng udah ngaos teng Kasingan teng Mbah Khalil Harun. Walhasil terus Gus Muhammad iki dados ngapal Quran alim. Terus dipek mantu tiyang sugih namanya Kaji Taslim. Terus akhirnya urip teng Betengan. Gada putra Ki Harir samangke wonten Gus Muhammad. Dadi Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan niku pun dugi Shahibul Ithaf Ithafus Sadat Al-Muttaqin saraipun kitab napa Ikhya niku nak ngarang niki cerita niku nak ngarang jan luar biasa kitab 14 juz niku kabeh berilmu boten dipenuhi cerita-cerita sing boten penting semuanya berkualitas yang paling saya kenang dari dan ini sekaligus kalau terakhir muludan niku yang paling saya kenang dari statement beliau, dari ngendikan beliau itu begini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Jadi cara pikiran beliau itu umat ini setelah Nabi Isa. Penggemar Nabi Isa itu salah dalam mendudukkan Nabi Isa, berlebihan sampai mengatakan Isa ibnu Wah. Yang benci juga berlebihan sampai mengatakan Isa itu waladuz zina, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kata Sayyid Zabidi, hadil ummah maksumatun min dzalika kullih. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat. Yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi, Muhammad apapun jalla qadruh penerima. Sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah SAW bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik yang paling layak dapat askas sholawat, askat tahiyat dari Allah Ta'ala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima. Sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ki Haji Ahmad Mustafa Bisri, semua keluarga Bani Mbah Khalil, Bani Mbah Bisri, Bani Mbah Khalil Bisri, semua santri ingkang kula hormati, ya wonten Gus Yahya, Gus Adib, wonten keluarga besar sedanten ingkang kula hormati wonten Gus Zofur. Niki alhamdulillah wau Gus Zofur mulai rileks dadi kula luwih rileks. Terus syaratnya kiai jari minter wong sing mboten bakat pinter niku kula emut sekali. Terus banyak cerita niku riyen Kiai Khalil mengambil mantu Kiai Bisri niku nggih nyaur utang kalian Mbah Topo, mergi sering dirumat secara finansial. Tias mbake ndongane iku tenanan supaya anake Kiai Mustofa niku pinter, anake Mbah Topo niku pinter, terus dados Kiai Bisri. Niku nak diambil kesimpulan niku Kiai ndonga tenanan niku nak dirumat tenanan.
Nak di rumah rapati tenanan itu dongane ya kudune rapati tenanan. Iku ngantos sing crita niku mbah bodoni napa mboten niku riyen niku ngantos Mbah Khalil prai jamaah. Mergo makmume iku sing ngutangi. Dadi wedi nek ketemu makmume. Suwe-suwe diebrokno terus wani dadi imam malih. Terus dalam keadaan ngoten niku ndonga ra tenanan mboten mungkin. Singkat cerita terus Kiai Bisri dados tiang alim, Kiai Misbah dados tiang alim. Terus fan ingkang ditekuni niku nahwu. Wau leres sing didhawaken Kiai Said angsal gelar sibawahi zamani. Pancen riyen kula piyambak sering didhawuhi Mbah Mun nggih sering istifadah teng terjemahan Alfiyaipun Kiai Bisri. Riyen teng sarang nak belajar Ibnu Aqil di antara referensi nu tulisane Kiai Bisri mbek Kiai Misbah. Sing sedanten niku barokahe didikanipun Kiai Khalil Harun. Kula piyambak zuriyah saking Mbah Dimyati. Mbah Dimyati riyen teng sarang keceluke putra angkate Kiai Umar Harun. Iki wau Kiai Umar mboten gadah putra. Kula cerita silsilah sing radi serius. Dados niki walikane Gus Zofur wau mun rileks niki kula sing cerita serius. Riyen syaraté wong alim niku sinau riyen. Sinau badhe niku diskusi kalian sing sak level. Badhe niku nembe ngaji. Sehingga nak ngaji ku kantun nyocokno niki kangge santri-santri Radhatul Thalibin. Dados kisah hal sebelum ngaji Mbah Zubair niku sinau riyen. Misale piyambake macane tajibu, mengke kiyaine maca tajibus sholatu. Mengke diskusi terus ngaos Mbah Zubair. Angger macane wis kembar terus berarti aku wis pinter. Karena yang memutuskan rofa nasab itu tidak kiainya tapi dia. Dados kantun nyemak. Ki bengi tak waca rofa kok kiaiku rofa, berarti ilmuku wis padha. Aku maca nasab kok kiaiku nasab berarti padha. Aku maca jer kiaiku jer wis padha. Nah santri sani kan boten ngaji boten persiapan. Teko ngaji mbek takok halaman. Niku pun santri innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku enggak bisa diharapkan. Terus kula riyen niku GR alim niku nggih di alasan perkara ini sinau riyen. Dadi agar Mbah Mun maca kok mun kembarane 90% apa 80% nggih mun setengah ngalim. Kok nak salah kok sampai 90% ya goblok banget. Sakniki mboten santri sinau iku mboten persiapan ngaji takok halaman tok endi. Mau menyenggai sholawat Muhammad Muhammad sholli alaihi. Mboten mikir wong kiai ini maca Allahumma sholli ala Muhammad malah ngongkon kiai ini sholli alaihi itu nak diterjemahkan Allahumma sholli ala Muhammad terus dekne ngomong sholli alaihi nggih monggo jenengan maca sholawat. Wong sholli niku fi'il amar. Tapi wong jenenge wong ra mikir nggih. Terus niku ruwet. Terus niki kula cerita sing serius kersane jenengan pirsa bilih sing mintera wong ra bakat pinter niku nggih kangelan tenan. Riyen bapak kula nggih nak definisi wali nu ngoten kula nggih insyaallah pun mlebu lah. Mergi kula niku nggih mintera tiyang kathah. Tiang-tiang sing ra bakat pinter teng Gunung Kidul niku kula kathah sing kula dadekno kiai niku. Tapi mboten pinter banget pokoke memenuhi kualifikasi lah. Mergi ceritane niku nggih sederhana. Riyen niku Mbah Khalil niku nak mulang nahwu tenanan. Mergi sesuatu itu jadi mudah. Mulane cerita sing beredar nang Lirboyo niku Ja'a Zaidun, Zaid datang. Niku wonten santri pelengahan delok lawang terus. Gurune ngamuk. Kamu orang mana? Orang Bekasi. Kenapa pelengahan? Ya katanya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Habis Pak Guru bohong, katanya Zaid datang melihat Zaid ternyata orangnya enggak ada. Contohnya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Tapi barokahnya itu terus sesuatu itu menjadi mudah. Lah ini sing dawuh Mbah Mun wae sing didawakan Gus Zofur kula jek eling dawuh Mbah Mun gelem ra gelem Allah kudu gawe wong alim kok wong Jawa. Mergo wis kadung dawuh Islam iku kafatal linnas untuk semuanya. Fasibawayh Farisiun. Imam Sibawayh itu orang Persia. Imam Ghazali juga Tus itu Persia. Banyak orang alim dari Irak. Irak itu Babylon, itu tidak Arab. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya gelem ra gelem guyonane Mbah Mun niku Allah kudu gawe wong-wong kaya Warijo, kaya Kirun kudu dadi wong alim. Guling-gilingan nek Islam tidak milik orang Arab saja tapi kafatal linnas. Niku nak cara Mbah Mun. Dadi empun dadi janjine pangeran. Mulane
sing mondok Arab nggih monggo, sing mondok pundi mawon nggih monggo, tapi Kiai Jawa tetep ndek jatah alim. Mergo niku mpun kuota. Mpun kuota. Terus riyen Mbah Fadl sing diceritakno Gus Zulfur niku tiyang alim mboten mondok teng pundi-pundi teng Jawa. Mbah Sahal riyen alime nggih mondoke di antarane teng Sarang. Mergo pun jatah. Islam iki dawuh Mbah Mun kafatal linnas. Mulane Allah kudu gawe wong alim-alim sing wong Persia, wong Jawa, wong Cina. Imam Sibawi ini mboten tiyang Arab. Mulane piyambake ra difrustasi debat mbek wong Arab. Masyhur yen ada ahli nahwi sing tiyang Arab, namine Kisai. Piyambake Sibawi tiyang Persia. Niku didu kalian seorang raja di depan umum kan maca qad kuntu azunnu annal aqrab asyaddulas atan minaz zambur. Faidan huwa hiya atau faidan huwa iya. Jari Imam Sibawi rofa. Jari Imam Kisai oleh rofa oleh nasab. Terus akhirnya dalam perdebatan itu antuma ro'isa baldatikuma, kamu ini ketua dua negara Anda karena Anda yang terbaik. Lalu famanil hakim, terus keputusan ini di tangan siapa? Kamu orang terbaik di negara kamu semua. Terus tiang-tiang bilang hadil Arab. Ya orang Arab semua ini kita konsensus polling. Semua orang Arab bila Imam Kisai. Karena orang Arab biasa ngendikan iyaha atau hiya. Akhirnya Imam Sibawi itu frustasi. Mergo dipermalukan di depan umum. Kila karena dalika sababa wafatih, sababa mautih. Bahwa peristiwa itu yang menjadikan Imam Sibawi kabundut. Kok dipermalukan di depan umum. Imam Sibawi keyakinannya tetap bersikeras. Setelah idza fujaiyah itu rofa karena beliau ikut fusha saja. Fa idza hiya hayatun tas'a. Fa idza hiya bayda'ul linadirin. Semuanya itu rofa. Beliau enggak bisa nerima konsep nasab. Tapi Imam Sibawi yang ngalami dipermalukan itu jadi barokah yang sak donya. Yaitu karena dia orang Persia, belajar nahwu harus yang fusha saja. Barokahnya itu orang-orang non-Arab itu bisa belajar nahwu. Karena enggak perlu latihan min ayna jita diwaca minin jid, fi ayna batuka diwaca fan batnuk. Cara sampean latihan Arab nakal tambah goblok. Mergo terus ribet. Orang Arab itu kalau ana wong Jawa mangan, sak piring kok wis wareg itu takok fi ayna batnuka iku fan batnuk. Kan tambah pusing. Nek mriki kan boten. Fi ayna batnuka. Min ayna jita. Sehingga ora perlu mikir minin jid. Dados dawuh Mbah Mun barokah fusha iku terus nahwu itu bisa digeneralisir. Akhirnya terus pilihannya Alfiyah. Kila di antara sing beto Alfiyah pertama niku Kiai Khalil Bangkalan. Mergi teng silsilah wau sing dirawaken Kiai Said di antara gurunipun Mbah Khalil Harun Kiai Khalil Bangkalan. Kula piyambak menyaksikan dalam manaqibnya Syekhona Khalil, beliau ngaji sama Said Zaini Tahlan. Said Zaini Tahlan gurune Said Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatut Thalibin. Terus kalau misalnya saya pakai sanad Mbah Maimun, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, Said Abi Bakar Sato, Said Zaini Tahlan. Kalau pakai Mbah Mun, Mbah Karim atau Mbah Manap, Syekhona Khalil, ini langsung dugi Said Zaini Tahlan. Jadi a'la sanadan kalau pakai jalur Mbah Mun, Mbah Karim, Syekhona Khalil langsung Said Zaini Tahlan. Sama kalau pakai sanad keluarga sini misalnya Mbah Khalil Harun langsung ke Syekhona Khalil langsung dugi Said Zaini Tahlan. Nah silsilah keulamaan ini penting karena dulu iki cerita mawon. Sing ora bakat ngalim di ngalimno, tetep dadi kiai. Sing wis bakat alim di makrifatno. Termasuk makrifate Said Zabidi niku sing nyekseni tiyang Jawa. Ya niku Mbak Abdul Manan. Terus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku Mbah Hasan Besari niku keluarga kerajaan pun duwe dhuwit, nggih pun ngertos dunia internasional. Kepengen mondok teng Mekah. Mbah Hasan Besari sing terkenal yo. Akhirnya ngajak kancane namanya Abdul Manan niku tiyang Termas, tiyang desa. Dijak akhirnya mondok teng Mekah dados tiyang alim. Termasuk nderekaken Said Zabidi dugi Mesir, Shahibul Ithaf. Ki Abdul Manan gada putra alim alama namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah gada putra namanya Ki Mahfud. Dugi Ki Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Mbah Munawir.
Kila niku murid guru wa kila kanca. Sing jelas saingan dadi wali perkarane. Mbah Mahfud itu ora trimo, tapi ora trimo saya giroh kalau dalam bahasa Arab ghobtoh ta giroh. Sopo sih kok ana wong sak tawafan khatam Quran. Dados niku kok tambahi Gus Sulil nek dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng Gus penggane rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon melekan. Niku akhirnya kepanggih terus kila niku Kiai Mahfud pesen Muhammad ini kan betul teng Indonesia. Mulane Gus Muhammad akhirnya dadi Kiai Quran. Di pondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib, niku sedanten terus ngaji Badim Yati Termas. Kalau nate diceritani Mbah Mus mriki meledake muridnya Mbah Khalil Harun di antara sebabnya niku Mbah Dimyati Termas wafat. Terus sebagian santri-santri ageng udah ngaos teng Kasingan teng Mbah Khalil Harun. Walhasil terus Gus Muhammad itu dados ngapal Quran alim. Terus dipek mantu tiyang sugih namanya Kaji Taslim. Terus akhirnya urip teng Betengan. Gada putra Ki Harir samangke wonten Gus Muhammad. Dadi Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Niku pun dugi Sahibul Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Saraipun kitab napa? Ikhya. Niku nak ngarang. Niki cerita niku nak ngarang jan luar biasa. Kitab 14 juz. Niku kabeh berilmu, boten dipenuhi cerita-cerita sing boten penting. Semuanya berkualitas. Yang paling saya kenang dari, dan ini sekaligus kalau terakhir muludan nih. Yang paling saya kenang dari statement beliau, dari ngendikan beliau itu begini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Jadi secara pikiran beliau itu umat ini setelah Nabi Isa. Penggemar Nabi Isa itu salah dalam mendudukkan Nabi Isa, berlebihan sampai mengatakan Isa ibnu Wah. Yang benci juga berlebihan sampai mengatakan Isa itu waladuz zina, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kata Said Zabidi, hadil ummah ma'sumatun min dzalika kullih. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat. Yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi, Muhammad apapun jalla qadruh penerima. Sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik yang paling layak dapat askas sholawat, askat tahiyat dari Allah Ta'ala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima. Sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah. Yaitu yang disebut burdah da'mat ta'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Pokoknya silahkan memuja Nabi Muhammad setinggi langit asal da'mat ta'atun nasara. Tinggalkan kesalahan yang dilakukan orang Nasrani. Nah itu kata Said Zabidi, cukup kowe maca sholawat. Karena dengan baca sholawat berarti Allahumma sholli ala Muhammad, Allah pemberi, Nabi apapun agungnya penerima. Jadi sampean nyebut Allah, yaitu Jalla Jalaluh, menyebut akrobu habaibi akrobu asfi'ahi. Nah itu ini cerita. Jadi kita ini dididik orang-orang spesial. Saya dididik Mbah Mun, dididik Bapak, dididik guru-guru yang lain. Beliau dididik Mbah Zubair di antara gurunya Mbah Karim, Mbah Fakih dididik Mbah Mahfud dididik Ki Abdullah dididik Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini dididik yang ngarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Terus di situ diterangkan sanad beliau sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan seperti ini baca sholawat itu kualitasnya luar biasa. Ini bukan sekedar sholawat. Mari kadang-kadang kita ini kan wong Jawa kayak piye maca sholawat sakmene duwe akeh, maca sholawat sakmene naik pangkat. Ini yang terus cara kula niku ape diberantas iku lumayan gak mara Gunung Kawi. Tapi disetujoni kok kabeh kok dikompensasi materi. Jadi ribet jadi Ki Jawa. Kalau mereka tidak punya sarana tawassul, engko mara Gunung Kawi ku ya kedusan. Tapi maca sholawat ben dadi bupati engko nek mandi nang nyalahno sholawat. Jadi Ki Jawa ya bingung. Nak sampean ra bingung berarti rong kiai ya, dadi gampane. Tapi apapun itu dawe Said Zabidi wa Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Itu mutiara yang luar biasa.
Ingkang kula dawuh matur malih, nak ngelem Kanjeng Nabi ku ngelem kaya ulama. Nggih wau kados Said Zabidi. Wong trimo redaksi sing kita baca keseharian, tapi beliau bisa memahami bahwa hadhihi sholawat, sighatus sholawat. Itu sighat sing nyelamatkan hadil ummah ila yaumil kiamat. Cinta kita pada Rasulullah terselamatkan karena kita baca sholawat. Tauhid kita terselamatkan karena Allah al-Mu'ti, Rasulullah al-Mu'ta. Apapun hebatnya Nabi, posisi yang diberi, yang menerima, pemberinya tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cerita-cerita ngaji tahqiq ingkang sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kula suwun seneng Rasulullah nggih wonten sing baca selawat dengan jumlah besar. Wonten sing bacanya ndak besar tapi ngerti sirrun min asrori sholawat. Ngene iku piye supaya sholawat iku nunjukno mahabbah kita lan keyakinan kita anak Nabi niki afdhalul khalqi, paling disenengi Allah. Tapi sekaligus Nabi tetap Abdullah wa Rasul. Cukup dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus niki mun dalu nek sampean kakean ilmu malah bingung. Wong kula piyambak pun nganggep final yang didhawuhna Gus Zofur mergi saya bersaksi karena hal yang sama juga Mbah Mun sering dawuh. Sing jelas kiai-kiai Jawa kudu bangga tetep untuk kuota. Mergo Allah kadung ngendikan kafatal linnas. Jadi tetap Allah akan bikin orang-orang alim di lain orang Arab, mesti ana sing wong-wong non Arab. Kata Imam Ghazali itu orang Tus itu ikut Persia. Si bawah juga Persia. Imam Abu Hanifah itu orang Irak. Irak itu termasuk Ajam. Karena ikut Babylon, wa kumma minal biladil ajamiyah. Mesir ikut Afrika. Terus insyaallah barokah cerita niki, barokah wau penjelasanipun Gus Sofur dan kita juga sering dengar dawuh-dawuh Mbah Mus, Mbah Khalil bahwa agama ini luar biasa. Mergi Indonesia nu mboten saged bahasa Arab tapi saged ngarang kitab bahasa Arab. Ini Mbah Mun sering dawuh, Mbah Fadl mbok jak bahasa Arab ya ora iso. Ki Ihsan Jampes tau dites Mbah Zubair, jare Mbah Zubair iseng ngetes Mbah Ihsan, dijak bahasa Arab ya ora iso, tapi iso ngarang kitab. Mbah Fadl ketemu supir taksi Arab ya tuntas. Pinter supir taksi Arab. Mulane gara Mbah Mun ana wong mondok Arab kepen pinter, kepen iso bahasa Arab. Kowe adol es ning Arab kok pinter bahasa Arab cara Mbah Mun. Nek pen alim yo niru Mbah Fadl. Tapi saged alim alama. Mergi empun tuk kuota agama ini kafatal linnas. Nggih ngapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai karena kita banyak dosa kemudian merasa tidak layak jadi hambanya. Lho kowe ngerasa layak tetep kawulane napa? Pangeran. Digelem ra digelem ya faina tadzabur ke mlayu ning diwae ora iso menghindari status ubudiyah, status kemula. Lah nek kowe menghindari pangeran iso ora iso, gelem ra gelem kudu balik wae. Napa? Balik wae. Paham nggih? Lah nek sampeyan takok engko balik nang gak ditampa. Lah sing muni mesti nampa pangeran, dadi kira rasa kuwatir, paham nggih? Sing muni mesti nampa napa? Pangeran. Dadi gampangane sing umumno pangeran dhewe, paham? Iku ora gaweane ulama, ora gaweane kiai, ora gaweane nabi, tapi pangeran dhewe sing umumno, kawulaku sing wis tau bedik-bedik, kowe setiap saat balik tak tampa. Nah, setiap saat balik napa? Tak tampa. Nah, makanya itu secara teori yang prinsip, yang permanen bahwa manusia itu ila yaumil kiamat sampai kapan saja statusnya tetap kawulane Allah. Sehingga sesuatu yang tidak permanen kaya dosa itu tidak bisa menghalangi ubudiyah. Sudah begitu kata yang ngarang hikam ini, nak caranya optimis nganggo matematika, jangan-jangan itu dosa terakhir bagi kamu. Jadi cara teori hikam ora suul khotimah. Jadi luwih nyaman. Jadi misalnya Ruhin bar dosa kok mate, alhamdulillah terakhir sudah dosanya. Jadi caranya suul khotimah, alhamdulillah selesai sudah dosanya. Artinya hikamu penuh optimis. Jadi kowe nek ndelok dosa nganggo model hikam ora ana kamu suul khotimah. Mulane kowe anggere jenazah mesti wong apik. Mulane cek wong penjahat kaya apa nek wis mati mesti wong apik karena akhir dari kejahatannya. Paham? Mulane kena nyiksa wong apik ya apik. Maksudnya dengan kematian ini maka dia sudah jadi orang soleh. Wis gak nyolong meneh, gak gendho meneh dan tidak kriminal meneh. Artinya ketika orang itu mati dalam keadaan ndek nakal, orang kira ora usah ngukumi suul khotimah. Anggap bae
terakhir dosa yang dia lakukan. Ya ono. Ulama sing waras ngoten ya. Ya ono. Oke, rasa protes. Lho ilmu kula ora ngoten lha iku resikone goblok, paham. Kira rasa protes aku lho iki ilmu kula gak ngono kok. Iku resikone napa? Goblok. Oke, rasa protes, paham. Lah saiki tak anekno kelas. Cara pandang gitu itu hentikan napa? Hentikan. Di misalnya kene kowe mati pas ngambung bojone kok. Ya tapi ora harus sing gelem. Iku butuh kelainan. Geleme butuh apa? Kelainan. Niku jadi cara pandang itu gitu. Jadi makanya teori suul khotimah itu teori yang secara syariat memang populer, tapi sebetulnya tidak semua ulama sepakat. Memang itu baik untuk takhwif, artinya untuk nakut-nakuti orang supaya tidak melakukan dosa itu baik. Tapi sebaik-baik teori ini batal secara hakikat karena pada akhirnya Allah itu Maha Pengampun. Pada akhirnya status kehambaan itu tidak bisa hilang. Apalagi teori hikam ini sesuai doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarin doa gini. Allahumma jalil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, kehidupan ini jadikan ziyadatan li fi kulli khairin. Pokoknya kalau nak ijek urip anggap mawon kula ijek iso sangu ngamal apik. Tapi wal mauta rohatan li min kulli syarri. Dan anggap saja ya Allah kematian saya adalah bentuk segala keburukan saya mesti berakhir. Jadi cara pandang jadi kenapa mati rasa nangis kan? Jadi apa mati? Ya Allah berakhir sudah semua kejahatan saya dan berakhir sudah semua kesalahan saya. Mergo kula ampun mati. Kula boten mungkin Gusti kakean tingkah teng ora-ora mahsyar. Nak ngono ya gampang ya udah paham. Itu pentingnya ngaji wong waras ngaten sampean ben roh. Jadi sebetulnya muamalah dengan Tuhan itu harus penuh keyakinan, penuh kenyamanan. Ora kok aku ngajari sampean dosa, sampean nek masalah dosa urung tak ajari wis dosa, paham? Kula kadang diprotes ge tiyang-tiyang Gus ngoten ngajari wong maksiat. Wong maksiat iku malah sing ora tau ngaji aku. Artinya zaman maksiat itu urung kenal aku. Iku maksiat terus diajari do pinter, paham? Justru ngajiku ngajari wong sing tau maksiat ora usah terus-terus balik-balik. Pangeran cek nampa pintu to. Utek nek saya lek ngajaran disuudoni, padune dekne ilmune terlambat. Dadi dekne sane suudon. Disane napa? Lho maksiate sampean apa ono sing ora tak warai. Ya aja pinter dhewe-dhewe. Ayo ono sing maksiate ora tak warai. Ya aja pinter. Ayo mahasiswa do pacaran apa aku tau marai. Sing marai sapa yo? Ayo papa sing SMS-an sing marai sapa yo? Pinter dhewe. Oh kiai ditelok-elokno. Kiai ku anane ngajak wong balik ning pengen. Jadi misalnya kiai pangeran moho pengampun kabeh dosa itu sepuro ora ngajari maksiat. Ngajari wong sing wis kadung maksiat iku ngadepi wong wis kadung kabeh. Dadi kiai ngadepi wong sing wis ora usah sok suci kowe ngadepi wong sing wis kadung napa? Ya masih ada kelas-kelasan to. Sing kelas berat ya ono, kelas ringan, kelas menengah ya macam-macam. Tapi wis kadung intine wis apa? Jadi kalau dengan teori ini, kemungkinan su'ul khotimah, artinya gini loh, kalau zaman sampean hidup itu dengan Allah itu nyaman, husnudzon be pangeran. Bahkan andikan ke mas mati kok pas dalam keadaan maksiat, cara lahir dalam keadaan maksiat. Iku nek kowe penuh dedikasi be pangeran penuh husnudzon, misalnya ke mas mati sing dilalap pas maksiat. Gusti alhamdulillah, kok jenengan akhiri Gusti. Cara mboten mati bisa berlanjut. Lho ono takdire lho, Pak. Iya kan ya. Gusti kok jenengan akhiri sehingga mboten berlan. Jadi Kanjeng Nabi itu luar biasa cara didik optimis. Jadi Nabi itu ngajarkan kita, ya Allah jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, merupakan modal fi kulli khairin. Jadi kamane gue tambang amal. Gue tambang napa? Amal. Tapi wal mau taruh hasan li min kulli syarrin, dan kematian itu menjadi akhir dari segala keburukan. Mana misalnya sampean takut, tapi nak mati bojoku rondo uripe nelongso. Ngono bojone nelongso apa meneh ditinggal napa? Iso wae entuk bojo sing luwih tetek, luwih napa? Kula nganti saniki termasuk kiai sing rawat mati. Kocok-kocok wis repot. Gus jarang Gus ulama ana kaya sampean, nak mati ra ono. Aku zaman urip wis longko apa meneh mati. Wah, udah urip ulama kaya aku kangelan ngono sapa? Mati kowe ono-ono ae. Wingi kula ketemu kanca, ndekne saking wedine pangeran.
Perasaane dekne iku pokoke kiai ngalim sing wali kok sowan mbek kula. Gus kula ndonga njuk mati bolak-balik. Ini sudah 3 kali ketemu malaikat Israil. Wong e khusuk lugu. Wah, matane wong. Biasa ketemu santri-santri sekuler nang Yogyakarta terus ketemu wong. Jadi sauri-uripe tirakat. Mau kepengin mati nok, paham? Mau kepengin mati nok, matane wong. Terus mimpi ketemu malaikat Israil ping napa? Ini cara jenengan saya kan udah mati, bareng lagi di alamat es grogi. Kayak gua aneh-aneh wae ya. Ya tak cerita. Ngono jenengan kok pede wae lho, ya beda gak. Aku wis ora urusan wis. Urusanku mbek pengen. Ini Israil mau utusan, mau napa? Utusan. Lha opo kowe darani Israil sing mateni pangeran terus pemanasan bareng malah lha opo. Aku wis pokoke terserah pangeran, ora kepen mati, ora kepen urip, ora kepen popo, wis pokoke terserah pangeran. Orang dia ngipi ada ketemu malaikat Israil, ketemu liane ya kena. Juga sudah mati juga boten, tapi mulai grogi. Ketemu santri sing cek khusus-khusus ku aneh-aneh, tak kok aneh ku aneh-aneh. Ngipi dituwak wil sepi ini macam-macam. Ya itu tapi ini secara ilmu begitu ya. Hikam ini kitab yang dipakai seluruh ulama seluruh dunia. Semua pondok orang-orang alim itu pakai. Sebenarnya hikam itu menanamkan supaya muamalah dengan Tuhan itu nyaman. Kalau kamu hidup, anggap saja tambang ziyadatan fi kulli khairin. Tambang melakukan kebaikan. Kalau kamu mati dan kamu dalam keadaan buruk, belum tobat, anggap saja akhir dari segala kejahatan Anda. Akhir dari potensi kesalahan Anda. Paham ya? Jadi kena mati siap seridakno. Ya Allah, berakhir sudah segala kesalahan saya. Alhamdulillah Gusti segalanya sudah berakhir kan nyaman. Jadi ketemu pangeran, kok wani mati? Gusti, sause kula penggali urip kula niku potensine salah. Jadi dengan kematian maka berakhir. Pangeran kan seneng. Ya kan cocok. Ini nanti ngono ya gampang urip no. Jadi kalau ke dosa anggap saja kowe dosa terakhir bagi kan. Selama ini cara pandang orang, misalnya wong mati pas maksiat kan dianggap suul hati. Mungkin secara teori syariat ya, teori syariat itu begitu. Hanya teori syariat wong mati ini misalnya krono mabuk, minuman keras terus mati. Mungkin secara syariat kita mengatakan nasibnya CLE, mati ini pas nopo mabuk. Tapi itu kan teori syariat saja. Sebetulnya secara teori sosial, misalnya wong itu bikin keresahan, biasa malaki, wong biasa nyolong. Secara sosial kan ya untung dong ngomongin. Penyakitnya wis berangkat, penyakitnya wis napa? Nah tapi misalnya sing berangkat iki pisan duwe kesadaran, terakhir duwe kesadaran. Mari kadang terakhirlah dia ini rahasia mati. Malah pangeran diprotes toh, wis minum iku dosa cara syariat. Dekne protes sampai mati, ora siap mati, protes dia gotok-godare pangeran. Berarti dosane kan loro, dosa syariat, ambek dosa napa? Hakikat, dosa protes. Ajane cara protes malah apik. Misalnya pe mabuk, muati, pas mabuk, Gusti kula mabuk pas mati ki Gusti cocok mari mabuk malih. Sakjane ngono ya. Nggih Gusti cocok mari napa? Mabuk malih. Iku hebate Kanjeng Nabi. Jadi dari awal Nabi cara pandang napa? Nah al hayata iku ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Dan tradisi ini harus kita kembangkan. Tradisi hubungan nyaman dengan Allah itu harus kita kembangkan. Kalau gak ada cerita-cerita termasuk yang teng Ihya. Ini betapa pentingnya di tradisi husnudzon, ruang husnudzon. Walhasil Nabi Isa itu seorang nabi, ruhuwah wa kalimatun, nabi khusuk. Jadi Nabi Isa ora kaya Nabi Musa, saurip-uripe buantan, bulet. Nabi Musa nabi itu bulet. Dengan protes pangeran. Nabi Isa nu khusuk. Khusuk terus simahnya bagus, hanya orangnya standar terus simahnya bagus. Ya ora tau misoi tiyang, guys. Dia istiqomah, guys. Beliau itu baik, beliau. Secara Kiai Jawa khusuk. Dia itu punya 70 pengawal Hawariyin. Gue ganteng-ganteng, tiang Hawari ini tuh ganteng-ganteng. Gue ganteng, ngirain resik, nyerah tahu nyabur atau ngeflash, pokoknya tiang soleh Pak Rosi. Walhasil itu ada begundal di kawasan situ. Yang terkenal sekali kalau dia itu begundal, tukang mabuk, tukang macam-macam. Ketika melihat rombongan Nabi Isa dengan Hawariyin ini, si begundal ini spontan itu haru. Sehingga dia tidak sadar itu tahu-tahu ikut jalan bersama kelompok nopo Hawariyin, kelompok yang soleh-soleh. Nah, di antara wong Hawariyin ono sing risi karena merasa kelompok wong soleh, kelompok wali lah kemban. Dijejeri wong nopo begudan niku risi. Risi kok ora ikhlas nopo. Ngerasa ulama dijejeri wong ora ben. Dadi ngerasa ora nyaman. Ternyata apa yang dilakukan Allah?
Jarene Allah saat itu kan masih ada nabi sehingga ada informasi langit. Ya, saat itu masih ada nabi, ada informasi langit. Tuan, jarene aja. Masih ada informasi langit. Terus Nabi Isa dikei wahyu. Ngene ora Mas Rumen. Isa, kandhani wong iku. Nggih, walimu sing risi iku kandhani. Saiki begundalu tak angkat dadi wali genteni dekne. Dekne tak angkat dadi wong biasa, liap tadi al amal. Dekne amale zero no. Kon mulai kon apa? No. Nah, itu kata yang ngarang Ihya, termasuk beberapa ulama ahli hakikat mentakwilkan. Nilainya Allah pada si soleh ini bukan risinya, bukan apa? Risinya. Tapi ternyata Allah tersinggung karena dia menutup rahmatnya Allah dan maghfirahnya. Dari Allah kalau ning isangen, aku tersinggung dari pangeran. Aku tersinggung, aku itu pangeran, rahmatku ditutupi, rahmatku dibatas-batasi. Dengan dia risi wong nakal mlebu wong apik dari ternyata cara pandang Tuhan, dia niku risi. Si wong soleh risi, pangeran tersinggung. Wong iku wali tapi kurang ajar. Wong rahmatku dibatas-batasi. Maghfirah kok dibatas. Kamane maghfirah kok diatur-atur dene. Ternyata pangeran tersinggung. Pangeran apa? Tersinggung. Gamane ketika aku wis ngekeki hidayat ning begudal iku duwe indikasi apik, sampai dene isek mahabbah sauk bronto ning wong saleh. Malah sing wong saleh iki risi. Paham wong saleh napa? Lah itu yang kita alami sekarang. Makanya ini saya ceritakan sekarang ini sudah penyakit. Sekarang itu banyak orang-orang soleh sing risi kancanan wong nakal. Padahal ketika wong nakal setengah sadar marani wong soleh karepe kepen setengah tobat, memang ya lagi setengah. Main kadang kumat. Tapi minimal ketika setengah kowe kudu yakin nak maghfirah Allah tetap luas, rahmat Allah tetap nopo? Luas. Jangan malah kamu batasi. Orang mungkin wong kowe diparingi tobat pangeran. Orang mungkin jadi pangeran wis apa? Ternyata pangeran tersinggung, mergo hak kepangeranane diganggu. Dan itu sesuai hadis sahih, niku ketika Imam Muslim diriwayat, "Man dzalladzi ta'ala ala fulan Allah aghfira lahu faqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amala." Sapa wong sing wani sumpah-sumpah nak aku ora bakal nyepuro si A si B. Nak pancen ana sing sumpah-sumpah ngono, wong sing disumpahi serapai malah dosane tak sepuro. Wong sing dosane napa? Lah Nabi ngendikan ngoten berdasar trauma sejarah. Nabi ora wis nabi. Di Nabi sak ndure kiai, paham to? Nabi sak ndure mertua, sak ndure macam-macam. Ari kudune patute Nabi ku mandi. Sak ndure Gus. Jadi semua tak dure kabeh. Itu Wahsi, nggih. Wahsi itu rak qatilu Hamzah. Wahsi itu pembunuh sinten? Hamzah. Dan saat itu Said Hamzah itu ahabbunas ila Rasulillah. Ahabbunas napa? Ila Rasulillah. Kanjeng Nabi oleh maksudna Wahsi wis entek ngamuk. Bahkan Nabi itu janggal sampai ngendikan kaifa yuflihu qaumun. Tidak mungkin kaum sing memperlakukan begitu ape bejo. Kamana bentuk hidayah. Malah jadi asbab nuzule la salaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Mat, kowe ora iso nutup rahmatku. Terserah aku. Wong iku tak siksa tak kei hidayah. Malah Allah ngekei hidayah sinten? Wah. Jadi pangeran Nabi Muhammad is nabi. Ku maksudno malah dilingno pangeran ora iso mat. Nah, soal ngatur-ngatur aku tetep ora iso, aku pangeran. Wong sing mbok pasutno iku malah diparingi napa? Diparingi napa? Hidayah. Ketika Nabi ngalami dua tragedi sing nunjukno anak Nabi ya Nabi tok ora pangeran. Ketika Nabi sangat ingin Abu Thalib untuk hidayat malah diparingi. Ketika sangat ingin Wahsi untuk azab malah untuk napa? Hidayat. Mane kalau dadi kiai tenang mau. Artinya tenang maksudno ya rapati wani, ndongakne rapati wani buan. Lah Nabi Muhammad yang ngalami ngono. Jadi mulane kula niku mun mutusno ning ngarepe pangeran kula beberapa kali salat hajat. Mumpun Gusti wae kula nganti mati sok nggih ajaran wong kudu nyaman mbek jenengan maca tasbih mbek jenengan. Ajaran donga iku riskan. Donga-donga ketok ngobos kaya ketok ra keren. Kemanten kadang salah alamat iku mau batasi rahmate pangeran. Nak maksudno batasi rahmate pangeran. Paham? Nak dongano hidayat marahi pangeran. Barno wae malah enak. Itu napa bar. Lho soal kula tetep donga nunjukno kaku kawula. Paham nek cara tasawuf donga iku ora kepen disembadani, muk nunjukno nak kawula. Ini penting kalau ceritani teng mriki. Terus sebetulnya cara pandang orang-orang yang para pangeran itu penuh optimis.
Penuh napa? Optimis. Sehingga kalau orang buruk itu mati dan kita secara lahir monisul khotimah oke lah. Kalau memang standar orang banyak mengatakan itu khotimah, ya oke lah kalau standar hukum ada. Tapi sebetulnya secara hukum sosial itu bagus. Misalnya orang nakal, begundal, pegawainya malak, pegawainya nakal, terus mati. Secara sosial orang kan juga untung toh. Karena akhiru syarrin minhu, akhir dari keburukan dari dia. Lu si dia ini andekan dekne legowo, di akhir hayatnya legowo. Gusti saurip-urip kula kok zalim, nakali wong, zalimi wong. Ini saat terbaik Gusti karena berakhir segalanya. Lu ngomong dekne ngono malah apik ya, paham? Kok malah kecet-kecet mau mati, paham nggih? Mergo kepen baleni nakale men. Nah, lha iku mari perkara. Paham nggih? Lah akhirnya tetap mati berarti terakhir cita-citane dekne kan kepen urip nakal meneh toh. Sajane pas iku langsung legowo kan lebih bagus kan? Lebih apa? Bagus. Itu luar biasa. Jadi ulama riyen itu gak ada cerita-cerita ngoten. Makanya Nabi pernah ngendikan aturan syariat. Kamu jadi orang itu harus baik. Kalau bisa membaiki orang lain. Ada sahabat tanya, kalau saya tidak bisa ya Rasulullah. Ya kamu nolong orang pakai tenaga kamu. Kalau tidak bisa, pokoknya terakhir Nabi ngendikan takufu syarra ka'adin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sifat potensi jahat kamu itu jangan sampai kena manusia. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Iku wis dadi sedekah. Wis dadi napa? Sedekah. Jadi misalnya uang kan iso ngukur. Misalnya biasanya wong saleh iku di penyakit gremeng mbek hasud. Wong awong begundal di penyakit misoi mbek nabuki wong. Nak mubalek di penyakit melepuk. Wong awong sugih kadang di penyakit medhit, wong kere kadang di penyakit drengki kan iso ngukur dirinya masing. ABG di penyakit pacaran misalnya, semua kan iso ngukur masing. Jadi misalnya kue pacaran terus orang nganti kasil kawinnya, alhamdulillah Gusti, untuk kula rak musibah tenan. Untung untuk wong liya. Jadi anggap ae untuk kue napa musibah. Jadi dengan rantok kue berarti musibah itu tidak terjadi. Kira dadi kiai yo ngono. Iso wae Gusti kula nek dadi kiai nyesatno tiyang pun alhamdulillah kok betul. Mboten dadi kiai dadi sesat piyambak ora kaca. Sesat piyambak ora kaca apa? Ada. Baik. Jadi itu tidak apa-apa, itu penuh optimis. Dan saya melihat di beberapa kitab tasawuf itu cara pandang mbek pangeran ngoten niku, muamalah ngoten. Sehingga segalane nyaman. Segalane napa? Nyaman. Jadi cerita tentang Ihya, tentang beberapa kitab tasawuf itu ngoten. Sehingga wonten cerita ngeten. Karena teorinya Nabi tadi itu takufu syarra ka'aninas, niki cerita ilmiah. Kaya nek ora di dhuwit ngakoni ilmu ki, sampeyan dadi wali murah meriah, tapi tetap napa? Wali. Ya ana cerita ngeten iki. Mbok bener mbok ora tapi masuk akal. Mergo tadi resepnya Nabi kan takufu syarra ka'aninas. Potensi kesalahan kamu itu hindarkan dari manusia, jangan sampai kena. Walhasil ana wali nak rino poso nak bengi tahajud. Wes pokoke nganti bileng. Wes sebetine ibadah. Jenis Mustafa aku pereng kesel. Walhasil dia takok mbek pangeran, Gusti, orang sesoleh saja itu apa ada? Wali yang setingkat saya, mergo dekne ngrasa ibadahé pol-polan. Ditudono, ana rukun. Bareng rukun didelok, pundane turu wae. Dekne melek mbok pendak salat fardu. Pendak salat apa? Turu. Gak terima wali. Takok mbek pangeran, Gusti. Prino yo ora poso, bengi yo ora tahajud, pegawene turu kok sak level mbek kula. Ya takokno wong, dekne turune kro. Ternyata dijawab ini malah ning dadi wali iku gampang, diilmiahi gampang. Terus cerita. Ciri utama wong soleh ora ninggal barang mungkar. Ciri utama wong soleh ninggal barang mungkar. Dan turu itu paling efektif untuk meninggalkan kemungkaran. Wes kowe melek lah lho maca poso, ora wong wedok ora apa tetep ijo, cek bingung. Merangi yatim cek ora wong wedok ora donya, ora menungso, ora wong mangkelo. Ora wong mangkelo kadang kepengin misoi, ora wong wedok kadang kepengin syahwat, ora wong sugih kepengin drengki, ora wong larat kepengin nyepelekno ruwet melek napa? Ruwet. Nah turu itu dianggap efektif meninggalkan semua Jadi turuku tak niati meninggalkan segala nopo kemungkaran. Nah dari wali ibadah, bolak-balik ilmu lebih unggul dibanding ibadah. Jadi modal turu wae. Mulane ning kitab-kitab kuno ana cerita, ana wong bodho ibadah dibaro mbek setan, tapi sing turu malah dikipasi mbek setan, ben turu terus. Sesuk malaikat kan takok, lho kok aneh, ora godho sing salat kok godho sing turu. Ala salat rasa. Dari setane, ala salat rasa. Hubungane mbek sing turu lho iki tak tangi bener bahaya iki. Ya cerita. Jadi tangi
Apa terus mulang apa? Iya. Jadi itu luar biasa. Jadi betapa pentingnya inti dari takwa itu kan tadi kan meninggalkan kemungkaran dan turu tentu dianggap efektif. Nah, mulane sing wis uripe ra jelas. Uripe ra jelas, timbang melek nambahi kasus. Paling gak ini lho ning keluarga iku nak seorang bapak gak kerja nak melek ngentekno sarapan to. Ngentekno sarapan lah memberi kontribusi. Paham, dikongkon nyapu bojone tersinggung daripada sekere men tersinggung wae tok turu, paham. Paham, jadi kitab ini memang luar biasa. Mohon ini ganti pasal itu tadi ya masalah dosa. Ini masalah rojak. Idza aradta ayyaftaha laka babar rojak, fasyad ma minhu ilaika. Wa idza aradta ayyaftaha laka babal khaufi fasyad ma minka ilaihi. Artinya ngeten ya. Pada faktanya kita ini kan sering sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Juga kita ajak Jumatan. Nah sholat di madhep kulon. Semoga apik lah kami cek muni mustaqbilal. Lah ana melarat yo kadang kepen nulung ora kesampean lah tetep kepengin. Ana wong alim kepen hormat ora kesampean lah pokoke kepengin. Iku wis ngamal apik kabeh. Semuanya itu ngamal apik. Tapi sebetulnya semua proses ngamal apik ini kan kita tidak yang menciptakan, tapi murni kehendak Allah. Jika kalau kita ingin roja, anggap aja Allah lah yang menjadikan kita iso sholat, iso zakat, iso haji. Nak wong melarat ya iso sabar, iso macam-macam. Jadi buktikan bahwa semua ini tidak kamu inginkan. Tahu-tahu kamu didesain demikian. Sekolah matur ngerti-ngerti takdir mondok, ya mantune kiai, putu kiai, semuanya takdir. Pokoknya saksikan semua rahmat Allah pada kamu. Sehingga dengan demikian potensinya ada terus. Potensinya ada terus. Misalnya ngeten kula sering ngritik dening santri-santri. Santri ku nek hizib nasor, iku sawangane ora mandi santai itu mergo hizib nasor. Misalnya sekarang saya maca hizib nasor. Dari kiai musuh akeh sing nyantet akeh. Aku selamat mergo maca hizib nasor. Utawa di jimat kiswa Ka'bah utawa tuku jimat macam-macam. Sebetulnya dari teori itu doa dan itu khazanah itu tidak ada masalah. Tapi pertanyaan cerdasnya akan begini dan ini model ilmu hakikat. Kowe duwe hizib nasor sak cepet-cepetan umur 18 tahun 17 tahun, paham tuh? Sedurunge wae aran duwe lho, terus selametem krana apa? Krana Allah. Begitu juga masalah rezeki. Sausé ke dadi PNS, iku sawangane rezeki krana ke PNS. Sausé di pekerjaan tetap, sawangane krana pekerjaan tetap. Lho kowe dadi PNS sak sakwise umur 20 tahun. Lah mangane mak mulai cilik. Mangane mulai berarti rezeki ya sangka Allah. Mergo aku mergawe Gus. Lah memang kene kandungane mbok mergawe apa? Ya iku dadi rezekimu. Ciri utama rezeki ya dadekno kowe urip. Ya meneh kandungan ya wis napa? Urip. Nah, dengan beberapa pola berpikir bahwa semuanya dari Allah, kita akan optimis. Kita akan apa? Optimis. Mulane jare sing aran hikam nak pas umat jadabe. Falaisa hunaka ikhlasu ahwalin wala amalin. Ning arepe pangeran ora ana ikhlas ora ana ngamal. Artinya nyata ana ikhlas ora ana ngamal. Misale bak salat. Usolli, kalau sholat ikhlas gitu, kersane jenengan tompo. Ciri utama ikhlas itu kan kabeh terserah pangeran tuh. Ya sudah itu maknanya ikhlas. Buktinya begini, Sayyidina Umar ku gentuk, Umar gentuk. Semua sahabat sing mantan kafir gentuk. Nah hidayat krono ngamal soleh lho, zaman kafir ngamal soleh apa? Wong jenenge wae apa? Kafir. Jadi kamane kok pemene kowe-kowe ini wis santri, kudu penuh optimis. Kamane nih, Gusti elek-elek kula ndek modal ngamal. Ya mau salat madhep kula nek kadang wiridan. Wong kafir ku akeh sing hidayat iku modal apa, Dad? Ya modal kersane apa? Jadi kamane hikam mari kowe nek kepengin penuh optimis be pangeran, seksekno to, sekseni reputasi pangeran yang selalu mengasihi kamu. Ngono kan, saksikan reputasi Tuhan yang selalu mengasihi kamu. Ya contoh gampang. Zaman kita lugu, ijek ABG, ijek goblok, iso urip ya ono sing seneng. Justru dengan sama kacau ini iso seneng. Bocah puber-puber, ora karepe urip. Iku iso seneng, ketemu kancane wis seneng. Padahal sampeyan wis tuwa, ngono kok tau ngono dhisik. Paham? Ini artinya apa? Mergo pangeran desain ngono. Tak puber diparingi seneng ngono, nek wis tuwa diparingi seneng ngono. Ya sudah begitu. Intinya kabeh kok kersane apa? Malah dari sing aran hikam, umpama ikhlas, umpama ibadah dadekno sebab hidayat. Nak ngono wong kafir ora ngaran untuk hidayat. Tak cilik ora ngaran untuk hidayat wong ngamal. Pokoke hasil ra sida kabeh. Ora sida kabeh. Laisa hunaka imalu amalin wal ikhlasu amilin ning
ngarepe pangeran ra ono ikhlas ra ono ngamal. Makanya fajat ma minhu ilaika. Sekseni apa sing saking Allah ningku. Ya kita kula lah ngrasakno. Misale kula cilik ya ora cita-cita ben dadi ulama. Ya sudah tahu-tahu ditektir deh bapak ulama terus kula didadekno ulama. Ya tapi bapak kula ora cita-cita mungkin bae sudah gitu. Paham ya? Terus ini penting kula aturaken karena kalau kita ngadalo ngamal itu nanti donga mramandi mergo kurang memenuhi syarat. Kurang khusyuk, kurang ijazah itu sanate ora muttasil. Pangeran ora butuh sanad, paham? Pangeran ra butuh napa? Wong masalah hidayat prosedur kafir agak ngarah wong kafir itu hidayat. Mergo orang di modal ngamal, orang di modal napa? Ngamal. Ya bajingan akeh sing tobat. Apa wiridan sik sedurunge tobat? Ayo boten. Lagi cari hikam, saksikan reputasi Tuhan yang selalu memberi pada hambanya. Dengan demikian kita akan penuh proses. Tapi kena lagi kepengen khauf, kepengen wedi pengiran. Sekseni kelakuanem kurang ajaran ning arepe pengiran. Misale diparingi mangan pengiran yo karepe ben digo ibadah, malah digo gendong. Diparingi cangkemmu kon wiridan malah go misoi wong. Misale digawe wedinan ben sopan malah wani. Ya wani sapa wae den yo. Pokoke walhasil iku terus. Oh iku. Jadi kalau kamu ingin sedang ibadah khauf, sekseni kelakuanem ning ngarepe napa pangeran. Misalnya tidak sesuai desain awal, tujuannya manusia dikai rahmat dan ibadah, dikai rahmat dan berbagi, dikai rahmat dan syukur. Ternyata malah kemrungsung, malah macam-macam. Tapi dengan teori ini sebetulnya yang paling mudah tetap rojak, tetap apa? Rojak. Makanya Imam Ghazali ketika ditanya, lalu seorang Muslim itu baik rojak atau baik khauf? Kata Imam Ghazali, kalau bisa seimbang ya baik duanya. Tapi kalau milih satu sebaiknya rojak. Karena bagaimanapun teori umumnya Quran adalah orang disuruh syukur dan rojak itu yang paling mudah mengantar orang menuju apa? Menuju apa? Syukur. Lho kula ngrasakno tenan. Misalnya kita jadi kiai cilik, kan ya ada potensi salah. Berarti kira usah nyesal jadi kiai cilik. Berarti ya Allah alhamdulillah jadi kiai cilik, skop kesalahan saya terbatas Gusti. Pokoknya deloke penuh optimis dengan kita jadi kiai cilik, skop kesalahannya napa terbatas. Kira usah gear, tapi manfaatnya kan ya terbatas ya. Kowe delok sisi tingkat kesalahane, sekupe juga napa? Terbatas. Lah iya mung kowe iki gede sekali salah rak sekupe lebih lho. Lan kula urip tak nikmati. Lan kula pun siap-siap nih. Gusti kula rak ijek mulya ono sing ngaji kan sih. Jek nek kula pun jatuh ora ya ora tak pikir tuh. Ya kula nggih nikmati. Sampeyan jangan ngira kalau santri saya bubar terus saya menyesal. Nauzubillah min syarri dzalik. Iso wae malah seneng. Wae sami mawon menawa nek wae bubar ben bubar wae seneng nggih ben apa seneng kabeh kersane pengiran. Malah enak to ibadah dhewean karek sabar. Ora usah mulang, ora usah kangelan Pak Bis. Malah enak to, malah tengok bojoku kula tak omong, sampeyan nek sama kemono malah seneng kok malah rare. Ora usah ngepi, ora usah kangelan, ora usah motokopi kitab. Ora usah golek halaman, ora usah ketemu rukun sing jelas malah enak. Dan orang mukmin yang begini ini yang dikagumi oleh Rasulullah. Di suatu saat Nabi pernah ngendikan, ajaban li amril mukmini, inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan orang mukmin itu, segala yang terkait dia itu pastilah baik. In asobathu na'ma sakara fakana khairan lahu. Wa in asobathu napa dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh orang mukmin itu luar biasa kata Nabi. Orang yang selalu dua sisinya baik. Kalau dia dapat nikmat syukur yaitu khairan lahu, itu bagus. Kalau dia dapat ujian, dia sabar, yaitu bagus. Semari kasus kan wis kadung keliru kan untuk nikmat sombong. Bareng untuk balak nyanyi. Wong semari kasus kan wis elek dua-duane kok salah. Lah kula alhamdulillah mukmin sing pertama wae. Ayo kula tenang mawon, urip niku tenang. Kula mulang teng sarang pondok paling elit nggih tenang mawon. Kaya mulang nggih mulang, ada nyebar nggih ngopi tak kok Gus kiai kok ngopi. Aku nak ra bebas ngurangi syukurku. Jadi aku mau bebas dadi kiai terus ra bebas kemul juban mau. Malah ngurangi syukurku. Justru dengan bebas syukurku ijek napa? Luas. Mergo gak ono sing gawe aturan. Lah nek jatuh ya malah enak to malah ora usah mulang. Tengok-tengok ning omah nek mak sabar ora modal malah. Lah nek kalau dadi kiai paling pede. Mergo ora perlu basa-basi jatuh Allah.
Sementing sing ngersakno pangeran, mesti kersane pangeran. Nah, kersane pangeran kan kersane zat sing tak senengi kan baik-baik saja. Mulane kula ada kon sopan mbek jenengan terus nomor tamu sowan terus basa-basi ana ubilah. Sing sopan ben sopan sing ora karep. Kelas tenang Mas. Ini bukan keangkuhan, bukan arogan. Memang hukum tauhid itu begitu. Wong kowe ngaji atas nama hidayate pangeran ning sampean ora krana aku. Yang menggerakkan zaman ke sini itu kan Allah. Yang menggerakkan saya ke sini juga Allah. Kita bicara juga tentang Allah. Apa yang salah, apa yang perlu utang jasa dan sebagainya. Ya kan baik-baik saja. Gak perlu sama aku ngerasa utang jasa, udan-udan ngaji. Keruwetan. Eling makhluk keruwetan. Eling makhluk napa keruwet? Wane dari hikam al-mu'min yusiru sana ala Allah an ayakuna li nafsi dzakiron. Seorang mukmin pasti sibuk mikir Tuhan ketimbang mikir proses yang terjadi pada dirinya sendiri. Karena teori yang kita bangun pasti bohong-bohong kan. Yaitu tadi ketika kita jadi PNS, sawangane mangane gaji rezeki krana PNS. Nah, di pekerjaan tetap sawangane krana pekerjaan tetap. Lalu zaman sampean belum mendapat itu semua untuk rezeki atas nama apa? Nah, di bojo ayu nriman saiki aku bahagia sing di bojo ayu nriman. Zaman ABG ngelirik tok ya wis seneng. Ya iku ya kabeh sing gawe pengen. Zaman cek cilik malah dolanan banyu naik keran pasir wis seneng. Mboke sing seneng ngemol jare dolano anake. Nek cilik dolanan pasir wis seneng. Ana ibu-ibu, anak tak jak ning mall ben seneng ning kono ana mainane anak-anak ben seneng. Sing seneng ya mboke. Tak cilik dolanan pasir ya seneng. Dolanan guri omah, godhong-godhongan isen. Oh, mbok elek. Anak juga manipulasi, anak juga. Lah bapaknya seneng jare demi anaknya, padahal bapaknya mlipate jelalatan. Anak jelalatan. Wah, kasus kabeh. Kok bapaknya ora bojone ora ngono iku. Oh, dolim kabeh. Ora ono, cah cilik tetep seneng. Dolanan ning omah napa? Dolanan kok kancane main daun-daunan ya seneng. Wah, secara calanang malah keran bal-balan guru omah wis napa? Seneng. Jare sapa cah cilik seneng ning mall? Ora ono. Paham kan? Diboe seneng didukung bapake. Lah, kepentingane beda-beda. Dadi boe blojo bapak ning kafe dawe. Allah kare wis pangeran. Untunge pangeran mau sepuro to. Gak karu-karuan. Paham ya, lewat ngaji ini sampean kudu yakin bahwa ulama-ulama yang ahli hakikat kayak yang ngarang hikam, Syabul Qadir semuanya itu begitu. Menanamkan orang itu harus senang Allah. Dan cara senang Allah itu penuh optimistis aja. Bahkan ketika kita melakukan keburukan dan kita mati di situ, anggap saja itu keburukan terakhir yang kita lakukan. Dan itu artinya baik kan, karena itu menjadi keburukan terakhir. Bukan berarti Gus Bok menentang teori Su'ul Khotimah, tidak, yang menentang itu siapa? Teori itu sudah salah dari awalnya, paham? Artinya itu teori yang tasamu saja dalam bahasa ilmu hakikat tasamu. Normalnya, gampangnya dikatakan demikian. Mulanya penting ngamal soleh, sampean kudu sakake ngamal soleh. Ini teori yang paling gampang gini. Sampean sholat subuh untuk poin sitok, sholat duhur untuk poin loro, sholat asar untuk poin telu. Berarti Anda pangeran tetap nyatet, ngamali sampean telu, dan pangeran pasti tidak lupa, pasti dicatat. Bariku kowe mati dalam keadaan mabuk. Memang cara lahir ke Su'ul Khotimah. Andi kan pakai teori matematik, kalau kamu mabuk itu sekali kan masih punya tabungan 3. Sama seperti kowe dagangan, badi mbok tabung. Sehingga untuk duit 200 juta. Suatu saat kowe spekulasi keliru, bangkrut, rugine 50 juta. Berarti secara teori kan masih punya 250 juta. Makanya Quran itu hanya mengakui teori faman taqlat mawazinuhu. Siapa yang timbangan baiknya lebih berat, tetap dia dianggap orang baik. Saya itu tidak tahu kenapa teori Su'ul Khotimah begitu populer. Paham? Apa karena kebodohan masal, apa entah, nggak tahu saya. Tapi saya protes. Tidak jelas teori Qur'annya kan pokoknya sakulat mawazin. Orang lu kayak mati mulai cilik soleh. Mondok dari Nokia ini sampai dari nomor tuane, tahu dakwan dur gunung. Mamale kan wah, ngamale karo pintu kabum. Sementara dosane mau gremeng sithik-sithik. Kan ringan lho napa? Ringan. Cara ditabung tetep aman sakulan.
Mulai cilik soleh. Gede kita tambah soleh. Paling penyakitnya wong wis tua kan mangot-ngoten iku tok lho. Ringan lho napa? Jadi saya tidak tahu. Lu kan seakan-akan itu kan melupakan ngamal yang sudah-sudah tuh hanya divonis suul khotimah. Kulo nu mboten sependapat. Oke lah kalau menurut hukum lahir mau ngomong gitu ya monggo wong hukum lahir. Toh omongan Anda tidak mengganggu keputusan Tuhan, paham? Orang mungkin kan omongannya wong akeh ganggu otoritas Tuhan kan juga tidak. Sama ra usah ngene, Gus Pak teori tentang wong akeh. Tentang wong akeh lah pangeran tetep ra anu teori wong akeh. Pangeran dia teori dhewe, paham? Nah sama tak apa teori Gus Pak padha pengiran lah. Aku mau Quran sama saklat mazrun dalile jelas. Dalile jelas dan itu dalile pangeran. Coba teori-teori gitu itu siapa yang bikin asal usulnya kok iso begitu populer? Saya juga tidak tahu. Memang nggak perlu tahu karena memang sulit dipahami, Pak. Ya kalau secara bahasa tidak apa-apa ya sedikit gitu saja. Wong mergawe kadang kan yo keliru teorine bangkrut. Misalnya rugi 50 juta. Tapi ketika dia baik nabung sampai 1 miliar kan berarti cek 150 juta. Nah. Itu kalau kita beda-beda yang di pasar cadangan 25. Yang terakhir putus di 4 tuh. Paham ya? Jadi sebetulnya ngamal apa saja itu anak tubuh makodamu wa asa roh. Asar, efek atau bekas dari ngamal itu pasti tetap ada. Mulane jenenge rasa kuwatir suben-suben maksiat. Ngamal mesti sebuah defa. Tapi teori sul khotimah itu memang begitu populer, padahal dalilnya tidak jelas. Bagaimana mungkin Allah menafikan amal yang begitu panjang? Kulo nu mboten sependapat. Ya nek kulo nak takoki tiyang lho, kulo sering wonten tiyang mabuk macam-macam matine ngoten. Nyolati Gus. Nah keluargane teko aku nyolati teko. Gus niku anak kula mati pas wadan mabuk sul khotimah. Pas pokoke kulo salati sul khotimah mboten tuh Gus kiai niku pokoke nyolati. Sebuti Gus saged disepuro pangeran ta ora? Jawabku gak enak. Nah pangeran bisa nyepuro. Tapi mbok ning anak mbok ora nek pangeran bisa nyepuro ya. Sementara pangeran aja darani ra iso nyepuro. Ya soalnya pangeran tetap bisa nyepuro. Tapi coba takokno persis anak di sepuro ta ora aku ora nabi ora pangeran tetep ora ro. Kiai sapa ya ora ro. Angger meni ro ya bebor ro ya meni ngono. Wae pangeran kok ditakoki ya. Tapi pangeran tetep bisa napa? Nyepuro. Ngene kudu bangga kok di pangeran ra iso didikte ra iso diatur kudu bangga. Dan kita harus syukur. Paham nggih? Mulane kula beberapa kali salat hajat apalagi akhir-akhir ini. Kulo niku matwa dadi kiai tertutup, tapi akhir-akhir niku tamu kulo niku kathah. Mulai kok masjid Jamek Bondowoso sampai Bondo kemarin dari Islamic Center Bojonegoro. Mbok niate nggo golek ilmu, Bapak aku terkenal gelem pidato cok wae panitia mboten Gus niki pun keputusan panitia. Ya tapi ra keputusane pangeran ya mending ngono. Alasane ngerayu iku mergo wis keputusane napa panitia sing diaturi jenengan jane iya. Aku ulama lek tundukku mbek pangeran, gak keputusane pangeran ya ora tunduk ya mending. Terus cerita jamaah mriku biasanya tel tipe jenengan kok rekamane jenengan dadi kula nyuwun jenengan kersa teko. Lah ya tujuane aku teko ra ben ngaji. Ngaji dadi sitok utawa ngaji wis cukup. Ngel-ngelo kiai dosa, nasu wedi. Ngel-ngelo kiai napa dosa. Nimpun Gus nang ngoten nggih semutene lah sampai rawane ngrayu. Bukan apa-apa ya, kenapa ya nasib orang alim tuh kok tetap diatur-atur. Saya itu juga heran sama orang-orang. Tapi alhamdulillah saya itu termasuk mandi. Tapi jek ono yang sowan. Boy wis to ngaji jenengan teng mriki krana kepengin pangeran. Mumpun kenal pangeran pun cukup. Kulo nung tetep makhluk. Nek niate sampean apik lilil ala wis kenal pangeran, ora kenal Gus Ba iku sak dhuwure aku adoh iku pangeran Pak. Boy wis. Boy napa? Wis ngajine krana Allah, ya sudah. Hukum sosial itu nak dituruti mari dadi komunis. Percayanya be hukum makhluk. Paham hukum apa? Saya itu tiap malam tetap berdoa untuk orang-orang yang mencintai saya atas nama Quran. Enggak usah pakai hukum-hukum sosial yang berlebihan. Alasannya nak buatan jenengan buatan marem itu. Mpun jenengan nandul kula, nek ben ngaji meleng ngaji. Lah jenengan saiki dugi panitiane kadang teko orang mobil sak mobil ben ngaji gaji saniki. Akhire ngaji. Ini tetap buatan saged gak. Nah saya itu khawatir saya itu sebenarnya gitu. Sebenarnya saya sebagai ulama itu juga tertantang untuk meluruskan teori-teori yang salah. Ya kayak teori keburukan tadi. Sebenarnya Nabi itu penuh optimis.
Lu itu hadisnya sahih, paham ya? Hadis yang Nabi udah kalau al hayat itu ziyadatan li fi kulli khairin wal maut rohatan li min kulli syarrin. Andai kan kita cara pandang gitu kan optimis. Gusti kehidupan saya itu anggap saja itu bekal atau tambang melakukan segala kebaikan. Nak mati anggap saja akhir dari segala keburukan. Kan enak. Coba kalau kamu padang berbalik, nak urip nambah keelean, nak mati apikku berhenti, gue apik pas-pasan naik, tanpa mati wis berhenti. Tapi cara padang Nabi ternyata, coba, saya kadang tidak setuju ilmu kalam kan gitu, kadang misalnya khairihi wasarihi langsung menawwah, paham, dan khairihi wasarihi menawwah. Padahal kalau Nabi cara ngajarkan asli redaksinya Nabi itu begini. Allahumma innahu la ya'ti bil hasanati illa anta wala zabu bisayati illa anta. Jadi cara pandang optimis. Ya Allah, engkaulah zat yang tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Dan tidak bisa menolak keburukan kecuali engkau. Jadi Allah ini dipandang secara hukum positif. Layak bil hasanat illa anta. Yang bisa mendatangkan kebaikan hanya engkau. Dan yang bisa menghilangkan keburukan juga hanya engkau. Tapi tidak dibahasakan elek apik kersane pengiran. Kesannya kan ada sisi negatif. Makanya biasanya doa-doa itu Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah hilangkan segala keburukan ini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Tapi kita akan membayangkan hilangnya keburukan itu kan orang lain yang jahat sama kita itu mati. Orang lain yang jahat sama kita itu kena musibah. Kita tidak sadar bahwa eksistensi kita itu bagian dari keburukan yang melahirkan sistem keburukan. Bisa saja cara Allah, tapi ngilangin keburukan ya kamu tak ambil, yang sumbernya kamu. Nah kita ini nggak adil, sudah berani doa bima syi'ta wa kaifa syi'ta dan sesuai kehendak wa kaifa syi'ta sepundi mawon carane. Cara makna gadule wa kaifa syi'ta sepundi mawon cara. Coba ada beberapa keburukan, misalnya ono maling, ono penjahat. Memang maling dosa, penjahat dosa. Mungkin dosanya maling-maling itu karena penjahat sing alusan, karena sistem pajak sing dikorupsi, sinten ngomong sing koruptor dan sebagainya. Tapi si koruptor yang tidak konangan donga, muga-muga mobilku ora dicolong wong. Muga-muga sepedaku ora dicolong wong. Muga-muga malinge kecekel. Jare pangeran, ya kowe. Kemaling sejatine iku. Kowe. Koruptor sing ra konangan niku nak donga ora muga-muga sing nyolong sepeda motor dekne kecekel. Artine muga-muga malinge kecekel. Lha iku piyene donga mugi-mugi Gusti malinge kecekel. Iku nak dongane mati sing kecekel sapa? Paham? Paham. Makanya kita dikiai donga ngono aja teman-teman. Jangan-jangan kita bagian dari sistem itu. Oh ini biangnya itu. Ya Allah hilangkan semua kesesatan. Ternyata kita di lingkaran itu. Wah dijumuk saya. Jumlah master jadi. Suhu deh jumlah. Orang dulu ngono yang ngeri. Ya, tapi tidak usah ngeri karena kalaupun kamu diambil akhir dari segala keburu. Jadi ini pentingnya ngaji. Mun kula terusaken sing dalam kurung. Mataliul anwari al-qulubu wal asrar. Mataliul anwari utawi nggon lahire pira-pira nurullah. Lahire pira-pira sinare Allah ta nurullah. Iku al-qulubu pira-pira ati wal asrar lan pira-pira rahasiane ati. Maknane ngaten nggih. Soal nurullah, artinya sejauh mana orang itu punya hubungan dengan Allah, niku kaitannya masalah-masalah hati. Gini wow, misalnya ono wong secara lahir matine pas mabuk, tapi bisa saja terakhir hatinya dia kontraknya sama Allah malah syukur karena dia yakin Gusti keburukan saya selama ini membabi buta menjalar kemana-mana. Dengan saya mati akhir dari segalanya. Dan itu urusannya hatinya dekne mbek pengen. Mana aja sampai kowe pas mati ku nyesal. Senajan nak pengicara pangeran apike ngono nggih nang berangkat paham nggih. Ora usah kaganting tinggal. Kan kula nak ndonga muga-muga mati dalam kemewahan maksudnya ngoten niku. Sampai mati nangis anakku piye, bojoku piye, nggoni bapake ra jelas pomene ditinggal. Iso malah luwih jelas. Paham iso malah luwih napa? Jadi mataliul anwari utawi nggon cukule pira-pira nur ku al-qulubi ku ati wal asraru lan pira-pira rahasia.
Nujumul ilmi utai pira-pira lintangi ilmu iku akmarul ma'rifat iku pira-pira rembulane ma'rifat. Wa syumusu tauhid utai pira-pira mataharine tauhid mataliuha iku nggon tukule ma'rifat. La wa mau diusurukiha utai panggonan tukule, panggonan sinare matahari iku kulubul arifin. Iku atine wong-wong sing ma'rifat ning Allah wa asraruhum lan siri-sirine para arifin. Mane ngaji mbek wong alim sing arifin, sing duwe hubungan khusus mbek pangeran. Iku ciri utama hubungan khusus nyaman mbek pangeran. Aja wong alim mbek sing pah-pah mbek pangeran ngelah-ngeluh barbar. Wa hadhi utawi iki ya hadhi ku alan waru pira-pira sinar utawa nur al haqiqiyah kang basa hakikat. Minal matoli sanging pira-pira nggon kelahiran nggon tukul nggon terbit ar-ruhaniyati kang bangsa ruhaniyah. Dikhilafil anwar kelan berbeda di pira-pira nur al-khisyati kang basa khisyah. Qala dawu filatoi filminan sahibul hikam sami. Wa alam anna wa subhanahu wa ta'ala idza tawalla. Nalikane nguasani sapa Allah utawa ngatur sapa Allah walian ing wali. Sona mongko ngreksa sapa Allah taala qalbahu ing atine wali minal ahyari saking pira-pira perasaan liya. Perasaan sing di luar kehendak Allah. Wa harrasahu lan jaga sapa Allah ing wali bidawamil anwar kelawan langgenge pira-pira nur. Lah nur paling gampang ngene iku subhanallah, eling-eling. Nur paling gampang napa? Subhanallah. Kita ini ndak tahu, ditakdir mati saiki sok ben ndak tahu. Ciri utama wong mukmin itu nggak tahu. Kabeh iku subhanallah wa suci. Mulane ibadah dunya, koyo salat iku jek gampang, mok ping 5 sedina. Haji ku jek murah, 30 juta, 40 juta. Sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang diturunkan ke Nabi Muhammad ora sekedar sholat sampai haji. Wa mahyaya wa mamati. Bentuk hidup kita yang begini, mati kita yang kayak apa, itu ya semua lillahi. Tapi kita tidak siap, kita punya versi hidup sendiri. Kemana kiai bayangno dunia santri ini akeh dicucup ning dindi. Nek wong juga bayangno karyawane akeh ning dindi. Kok wong kere bayangane wong kere disakeni wong ning dindi. Jadi do duwe versi dhewe tidak punya kesiapan melihat wa mahyaya wa mamati. Memang itu lebih berat karena per detik kita kontrak dengan Tuhan per detik. Sebenarnya kita kalau iman tenan kudu siap wa mahyaya wa mamati. Bahkan kehidupan saya, bentuk kehidupan saya wa mamati semuanya lillahi rabbil alamin. Kalau kamu tidak paham detail ya subhanallah saja, maha suci Allah. Jika kita tidak tahu persis kersane Allah tapi kita tetap yakin Allahu Akbar subhanallah. Sehingga kita tidak mengatur Tuhan. Kan saged mawon nggih kula bolak-balik nyontokno sing lucu-lucu niki. Misale kula ndonga Gusti kula kepengin dadi kiai gedhe, apa mesti maslahat? Dadi kiai cilik ya apa mesti maslahat? Tapi nek kabeh kersane pengiran kan ya sudah. Mulane kula sering gawe contoh sing uraan niku ana cah nom ABG ndonga Gusti muga-muga kula entuk cah wedok iku. Wis ndonga maca Asmaul Husna. Mungkin cara teori kabeh donga iku manti memang iya, tapi cah wedok iku ya donga maca Asmaul Husna muga-muga ora entuk cah iku, paham? Paham ya? Artinya apa? Allah ya pangerane wong loro iku kan. Sing sitok yo kepengin tok, sing sitok ora. Lah berhubung pangeran bin Adil ketemu nuruti salah sitok. Dan Allah tahu sisi musibahnya lebih tinggi misalnya. Akhirnya Allah nuruti rasido wae kan. Lah iku jenenge wa mahyaya wa mamati. Tentu kita kadung di versi mahyaya kita. Dan nom iku di versi hidup saya dalam untuk caiku. Separuh jiwa saya hilang. Tapi cara pengiran mboten enten ngoten niku, tetep wa mahyaya. Lah, orang mukmin sampai sekarang tuh yang berat itu masih melihat itu. Kehidupannya itu masih punya versi yang karepe nuruti nafsu, nuruti hududun nafsu. Sopo ya sing kepengin numpang wong, numpang mertua itu kan ya ora ono. Tapi nek pengiran ngersakno ngono ya dadi ibadah. Dadi napa? Nah nuruti kepengen kabeh wong ya kepengen mandiri, Pak. Nuruti kepengen. Tapi bukti ridho mek godho-godho ditampani wau. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Mbah Ali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan tuh tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, turus itu biasa saja.
Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya itu tidak pernah mikir, betul. Saya itu nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar, misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok, ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan taunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayatu jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan tok, terus dicetak di figura, terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya. Jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Kalau mutawatirnya riwayatu jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Jika kita nyaman, misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes. Setelah Zirin bin Hubes, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini, Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu gak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan
tentang itu. Dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya tidak banyak. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh, sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan, jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak berusopan sama Gus Dar, memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al Munawwir ini yang maui apa lanyah Qurannya, apa tadi dakwah tadi tafakuh, saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, weh harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, wah agama wis mlaku. Sebenarnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedu Nabi Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokkan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Gitu. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun. Ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'id tadbir fama qawma bihi ghairuk la tukim bihi nafsak. Sudah kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir.
Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah. Kamu pikir, enggak melok duwe kok, Mbok. Pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi, kan terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam. Jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi, kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sintik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka'alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh, yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu udah penting cara Abdul bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung.
Jadi memang nggak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Dar ini. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis ahadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum ya. Jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Saya akan hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mesti jelas la tahzan iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima madabun. Terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaqi dzalikal lafzi atau talaqi riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar. Wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk rasam apa? Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki. Kamu melibatkan Zaid bin Sabit. Yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul Nasir, saya ini sadisu sittatin fil Islam. Saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6. Disaingi orang yang Islam kemarin katanya. Enggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene Ansoriyin. Mestinya kan enggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang nggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang nggak jelas-jelas, nggak apa-apa. Sementing ila darujatid tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju. Tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Masih baca bi fathit ta karena depannya bi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihu lan ojo nikah sira kabeh karena ini mutaaddi yang ila maf'ulin wahid. Kowe aja nikah sira kabeh lanang karena ingkaha atau ya ingkahu. Karo wala tangkihu berarti la tangkiha
latangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah, itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Gak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jare-jare sing alim iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali. Khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali banatiku ming anak wedok sira kabeh. Ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh, saya pas setor yang nggak ditegur. Nggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya nggak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga nggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya, karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathita. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomita wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ai banatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tangkihu maka kualitas maknanya itu terjadi. Wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, masa ada ayat Quran yang dipuji-puji jami'ul kalim kemudian kualitasnya seperti itu. Jare wong alime yo khotib sing goblok orang ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu. Karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena adzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui. Orang khotib pidato khutbah, fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithlama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, Pak khotib, mang dalladzi akhdhabal jalil hatta alja'hu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar. Paling saya bilang, nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tuh kholiyad dzihni tidak usah taukid. Tapi kalau mulai mutaraddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya duga. Itu kaidah tuh, nggak bisa nggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, mang dalladzi akhdhabal jalila hatta al-jawil al-yamin. Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul a'rabi, dzauqul badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir lafdzon wa dzauqon wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran.
Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya. Yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini dok. Aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten obor. Nak kowe rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu luwih gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka anak wong alim rapal Quran atau orang alim itu kriminal pertama yang menjadi sunnatan muttaba. Karena itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya zuriat ada alim itu mesti salah ini. Salah pas depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor. Ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi itu ada. Imam Nafi itu periode tabiin. Gila tabiin karena Imam Nafi itu paling senior. Nafi itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbius sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang Kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asroh, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebenarnya agak salah. Agak salah gini sebetulnya ya, yang Kisah harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair, Nafi saja yang muridnya termasuk qurra sab'ah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah. Lil asrof ya, as-salah sa'al mutamin. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah, itu enggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi itu ada pernah, ini meskipun cerita agak enggak valid, tapi diakui baina ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini. Ya Nabi Allah, seorang lagi. Ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi. Setelah periode sahabat, tabiin ada orang bernama Nafi. Imam Nafi itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum al-dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya, sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi enggak mau, ini mahmusul lam, sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditetir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi, yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi, akhirnya kita tahu. Andekan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Muhtaram Busro, mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahza'u hus'an. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapah huzuan, hus'an, huzu'ah. Sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya
kufuan itu kan aneh. Lu ini mahmus kok diganti. Wow. Nah kamu tidak tahu anehnya.